Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah hiruk pikuk kota besar yang sibuk, aku berdiri di depan jendela apartemenku, menatap kerumunan manusia yang berlalu lalang dengan tujuan masing-masing. Setiap orang tampak terfokus pada perjalanan hidupnya, sementara aku, di sini, terjebak dalam kerinduan yang mendalam. Kerinduan yang tak pernah padam sejak aku meninggalkan rumah orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Aku adalah seorang anak yang besar di desa kecil di tengah pedesaan. Kehidupan di sana sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ayah dan ibu, meskipun tidak kaya, selalu memberikan yang terbaik untukku. Mereka mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang membuatku kuat dan mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu, aku terpaksa meninggalkan desa itu untuk mengejar impian dan karir di kota besar. Pekerjaan yang sibuk, kesuksesan yang datang dengan cepat, dan teman-teman yang banyak membuatku terhanyut dalam kehidupan kota. Aku jarang pulang, hanya mengirim uang dan sesekali menelepon ibu dan ayah untuk memastikan mereka baik-baik saja. Namun, di setiap malam yang sunyi, aku merasa ada yang hilang. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh semua yang ada di sekitarku. Ada dua orang yang selalu mengingatkanku untuk tidak melupakan siapa diriku, ibu dan ayah. Hari itu, aku menerima telepon dari ibu. Suaranya terdengar lemah dan penuh kelelahan, sesuatu yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. "Anakku, ibu dan ayah kangen banget sama kamu," kata ibu dengan suara yang terbata-bata. Ada kecemasan yang muncul dalam hatiku. Mengapa suara ibu begitu berbeda? Apa yang terjadi pada mereka? Aku tahu bahwa mereka sudah mulai menua. Ayah, yang dulu sangat kuat dan penuh semangat, kini sering mengeluh tentang sakit di tubuhnya. Ibu, yang selalu ceria, kini terlihat lebih lelah dan sering termenung. Namun, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku hingga tidak bisa melihat perubahan itu dengan jelas. Minggu depan, ibu dan ayah mau ketemu kamu, ya? Kami rindu sekali, lanjut ibu. Tanpa sadar, air mata mengalir dari mataku. Rindu itu datang begitu mendalam. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke pelukan ibu dan ayah, tempat di mana aku merasa aman dan dicintai. Keesokan harinya, aku membuat keputusan besar. Aku akan pulang ke desa. Aku harus melihat langsung keadaan ibu dan ayah. Aku harus memastikan mereka baik-baik saja. Meskipun pekerjaan menanti, meskipun banyak hal yang harus aku tanggung, aku tahu bahwa tak ada yang lebih penting dari keluarga. Aku memesan tiket pulang dengan segera dan mulai mengemas barang-barangku. Namun, di dalam hatiku ada perasaan yang bercampur aduk. Aku merasa cemas, takut jika keadaan ibu dan ayah lebih buruk dari yang aku bayangkan. Aku juga merasa bersalah karena selama ini terlalu sibuk dengan hidupku sendiri dan jarang memberi perhatian yang cukup kepada mereka. Di stasiun kereta api, aku duduk menunggu dengan perasaan yang campur aduk. Kereta yang akan membawaku pulang tiba, dan aku melangkah masuk, duduk di kursi dengan pandangan kosong keluar jendela. Perjalanan panjang itu terasa begitu lambat, namun aku tahu bahwa saat aku sampai, aku akan bertemu dengan orang-orang yang telah memberi segalanya untukku. Sesampainya di desa, aku melihat suasana yang begitu familiar. Semua tampak sama, namun ada yang berbeda. Keadaan rumah yang dulu selalu penuh dengan keceriaan kini terasa lebih sepi. Begitu aku sampai di depan rumah, pintu terbuka dan ibu menyambutku dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. "Akhirnya kamu pulang juga, Nak," kata ibu dengan suara lembut. Namun, aku bisa merasakan ada rasa lelah yang mendalam dalam suaranya. Ayah, yang biasanya langsung menyambutku dengan senyuman lebar, kali ini duduk di kursi goyang di sudut ruang tamu, tampak jauh lebih tua dari yang aku ingat. Matanya yang dulu penuh semangat kini tampak lesu. "Ibu, ayah," aku berlari dan memeluk mereka satu persatu. Rasanya seperti kembali ke rumah setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kesepian. "Aku minta maaf," bisikku. "Aku terlalu sibuk dan jarang mengunjungi kalian." Ayah menggenggam tanganku,
meskipun tangannya kini gemetar. Tak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Kami hanya ingin kamu bahagia. Itu yang paling penting bagi kami, jawabnya dengan suara parau. Aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan ini, betapa banyak yang ingin kuungkapkan, namun rasanya kata-kata tak cukup. Aku hanya bisa memeluk mereka lebih erat, merasakan kehangatan tubuh mereka yang kini semakin rapuh. Aku tahu, waktu yang kami miliki bersama semakin sedikit. Aku akan melakukan segala hal yang aku bisa untuk memastikan mereka merasa dihargai dan dicintai. Karena aku tahu, saat mereka pergi nanti, yang akan tersisa hanyalah kenangan, dan aku tidak ingin menyesal tidak memberikan yang terbaik untuk mereka selama mereka masih ada. Aku ingin pulang ke tempat di mana hati ini merasa damai, pulang ke ibu dan ayah, yang selama ini selalu ada untukku, meskipun aku jauh di sana, mengejar impian. Hari-hari pertama aku di rumah kembali mengalir begitu lambat. Meskipun aku sudah kembali, ada banyak hal yang terasa berbeda. Rumah itu yang dulu penuh dengan tawa, kini terasa sepi, meski ibu dan ayah selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Mereka sudah menua, dan aku bisa merasakan setiap detiknya seperti berlalu begitu cepat. Setiap malam, aku duduk bersama mereka, menceritakan segala hal yang terjadi di kota besar, sementara ibu dan ayah hanya mendengarkan dengan senyuman tulus. Ada rasa bangga di mata mereka, tapi juga kerisauan yang tak bisa disembunyikan. Ibu tak pernah berhenti memberi semangat padaku. Nak, kita tidak perlu banyak harta, yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama, katanya suatu malam saat kami duduk di meja makan. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa kebahagiaan tak selalu terletak pada hal-hal material. Tetapi di dalam hatiku, aku merasa seperti seorang anak kecil yang baru saja menyadari bahwa dunia ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku merasa begitu kecil dibandingkan dengan kasih sayang yang mereka berikan. Aku masih ingat betul waktu kecil, setiap kali aku pulang sekolah, ibu akan menyambutku dengan senyum hangat, dan ayah akan duduk di kursi goyangnya, dengan buku-buku di sampingnya. Mereka selalu membuatku merasa aman dan diterima, apapun yang terjadi di dunia luar. Ayah mengajarkanku untuk tidak mudah menyerah. Ia selalu mengatakan, jika kamu jatuh, bangkit lagi. Itulah yang membedakan orang yang kuat dengan yang lemah. Ibu, di sisi lain, selalu mengajarkanku tentang kelembutan hati dan pentingnya mencintai tanpa syarat. Cinta itu seperti air, Nak. Ia mengalir tanpa henti dan tidak memandang siapa yang menerimanya, kata ibu dengan senyum bijaknya. Aku teringat masa-masa kecilku yang penuh dengan rasa aman dan nyaman di pelukan mereka. Kini, aku merasa seperti sudah terlalu lama meninggalkan tempat itu, dan begitu banyak waktu yang telah terbuang. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kehadiranku tidak bisa mengubah kenyataan bahwa mereka sudah menua. Ayah seringkali terbangun di tengah malam karena rasa sakit di tubuhnya, sementara ibu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih jelas. Aku bisa melihat bagaimana tubuh mereka semakin melemah, dan setiap kali mereka tersenyum padaku, aku bisa merasakan betapa dalamnya rasa sayang mereka, namun juga kesedihan yang terkandung dalam senyuman itu. Suatu malam, setelah kami makan malam bersama, aku duduk di samping ayah yang sedang duduk di kursi goyangnya. Di luar, angin malam berhembus pelan, menambah kedamaian suasana. Pak, bagaimana rasanya, semakin tua? Tanyaku, dengan suara yang sedikit bergetar. Ayah menatapku sejenak. Matanya yang dulu tajam kini tampak lebih lelah. Tapi ada kekuatan yang tersisa di dalamnya. Anakku, jawabnya pelan, tua itu memang tak bisa dihindari. Semua orang pasti mengalaminya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan apa yang kita punya. Seperti yang selalu ayah ajarkan padamu, hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita dapat, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik dengan apa yang ada. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan air mataku. Aku tahu, meskipun ayah tampak kuat, tubuhnya semakin rapuh. Aku tak bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa kehadiran mereka. Mungkin aku terlalu sering terlena dengan kesibukan hidupku di kota besar, hingga aku melupakan betapa berharganya setiap detik bersama orang tuaku. Hari demi hari berlalu,
dan aku mulai merasa semakin dekat dengan mereka. Aku membantu ibu menyiapkan makanan, berbicara lebih banyak dengan ayah tentang segala hal, mulai dari kisah hidupnya hingga harapan-harapan kecil yang ia miliki. Namun, ada satu hal yang tak bisa aku hindari. Semakin lama aku tinggal, semakin jelas aku merasakan kekosongan yang akan datang jika mereka harus pergi suatu saat nanti. Pagi itu, setelah sarapan, aku memutuskan untuk mengajak ibu berjalan-jalan ke taman. Ibu yang awalnya tampak ragu, akhirnya setuju juga. Kami berjalan perlahan di bawah sinar matahari pagi, dengan tangan ibu menggenggam tanganku erat. Saat itu, aku baru menyadari betapa besar cinta yang ibu berikan kepadaku, dan bagaimana dia selalu menjadi kekuatan di balik segala keputusan hidupku. "Anakku," kata ibu tiba-tiba, "terima kasih sudah pulang. Ibu tahu kamu sibuk di sana, tapi kamu datang juga. Itu yang paling penting. Kamu membuat hati ibu tenang." Aku tersentak mendengar kata-kata itu. Ibu, dengan segala kelembutannya, tidak pernah ingin membuatku merasa bersalah. "Ibu, aku juga berterima kasih karena telah selalu mendukungku. Aku hanya ingin membuat kalian bangga," jawabku, berusaha menahan tangis. Kami duduk di bangku taman yang teduh, dan aku menatap wajah ibu dengan rasa penuh kasih. Wajahnya yang penuh kerutan itu adalah gambaran dari waktu yang telah berlalu, tetapi juga gambaran dari segala pengorbanan yang telah dia lakukan untukku. Seperti angin yang berhembus lembut, kasih sayang ibu adalah sesuatu yang tak terlihat, namun selalu terasa ada. Di saat itu, aku merasa seakan-akan aku menemukan kedamaian. Tapi, aku juga tahu bahwa kedamaian itu tidak akan bertahan selamanya. Waktu terus berjalan, dan suatu saat nanti, aku akan kehilangan orang-orang yang selama ini memberi arti hidupku. Namun, aku juga sadar bahwa mereka tidak pernah menginginkan aku untuk merasa terikat dengan mereka. Ayah dan ibu hanya ingin aku bahagia, dengan atau tanpa mereka di sisiku. Mereka sudah memberikan segala yang mereka bisa, dan kini saatnya bagiku untuk memberikan kebahagiaan itu kembali. Pulang ke rumah orang tua tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membuka mata dan hati. Aku mulai menyadari bahwa segala sesuatunya yang dulu tampak biasa, kini terasa lebih berharga. Setiap momen bersama ibu dan ayah semakin terasa singkat. Waktu yang berjalan begitu cepat meninggalkan jejaknya, dan aku mulai merasa sangat terbatas oleh waktu. Suatu pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi di desa terasa begitu segar, dan matahari mulai menampakkan sinarnya yang lembut. Di luar rumah, aku melihat ayah sedang duduk di kursi goyangnya di beranda, menikmati angin pagi. Aku memutuskan untuk mendekatinya. "Selamat pagi, Pak," sapaku lembut. Ayah menoleh dan tersenyum lelah. "Selamat pagi, Nak. Kamu sudah bangun lebih pagi dari biasanya." Aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangan ayah yang sudah mulai keriput. Tangan itu, yang dulu selalu kuat memegang palu dan pahat ketika ia bekerja, kini terasa begitu rapuh. Namun, di dalamnya, aku merasakan keteguhan yang tak pernah hilang. Ayah adalah sosok yang tak kenal lelah, bahkan di saat tubuhnya sudah semakin lemah. "Ayah," aku memulai percakapan yang sudah lama ingin kuungkapkan. "Aku sangat bersyukur bisa kembali ke sini, bersama kalian." Ayah tersenyum lagi, meskipun senyumnya kini tampak lebih penuh dengan kepedihan yang tersembunyi. "Syukurlah kamu datang, Nak. Waktu kita bersama semakin sedikit, dan kami ingin melihatmu bahagia, seperti dulu." Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Kata-kata ayah begitu sederhana, namun sangat dalam. Aku tahu mereka sudah tahu bahwa hidup mereka tak akan selamanya panjang. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, semakin banyak juga tanda-tanda dari tubuh yang menua. Aku tak bisa mengubah itu. Yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah menghargai setiap detik yang tersisa, dan memberinya kebahagiaan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyadari betapa banyaknya hal-hal kecil yang selama ini terlewatkan. Setiap pagi, ibu akan menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian, meskipun tubuhnya seringkali merasa lelah. Malam hari, sebelum tidur, ayah akan duduk di kursi goyangnya sambil membaca buku-buku lama yang penuh dengan kenangan masa muda.
Ada keheningan yang terasa begitu akrab. Seakan semua yang kita butuhkan hanyalah kehadiran satu sama lain. Namun, aku juga menyadari bahwa semakin lama aku tinggal di rumah, semakin sulit rasanya untuk melihat kenyataan yang ada. Aku mulai melihat bagaimana ibu dan ayah semakin rapuh, dan semakin sering mereka merasa sakit. Meskipun mereka selalu berusaha menunjukkan senyum, aku tahu bahwa mereka sedang berjuang melawan sesuatu yang tak bisa mereka hindari, usia yang semakin menua. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, ibu duduk di sampingku di ruang tamu. Ia memegang tanganku dengan lembut, seakan ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Aku menatap ibu, dan tanpa kata-kata, aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Anakku," ibu mulai berbicara, "ibu dan ayah selalu berdoa agar kamu bisa menemukan kebahagiaan dimanapun kamu berada. Kami tidak ingin kamu merasa terikat dengan kami, Nak. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kamu selalu bisa pulang ke sini, kapan saja kamu butuh tempat untuk bersandar." Air mata mulai menggenang di mataku, dan aku berusaha keras untuk menahan tangis. "Ibu," bisikku, "aku tidak pernah merasa terikat. Aku hanya merasa bahwa hidup ini begitu singkat, dan aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian." Ibu mengelus rambutku dengan lembut. "Kehidupan memang singkat, Nak. Tapi yang paling penting adalah apa yang kamu lakukan dengan waktu yang kamu miliki. Jangan merasa terbebani oleh kami. Kami sudah menjalani hidup kami dengan penuh kebahagiaan, dan yang kami harapkan adalah kamu bisa menemukan kebahagiaanmu juga." Saat itu, aku merasa sangat tersentuh. Aku tahu bahwa ibu dan ayah menginginkan yang terbaik untukku, bahkan jika itu berarti melepasku. Mereka tidak ingin aku merasa terikat oleh rasa kewajiban, meskipun mereka tahu bahwa waktu yang mereka miliki semakin sedikit. Mereka sudah memberi segalanya untukku, dan kini saatnya bagiku untuk memberi kebahagiaan kembali kepada mereka. Pada suatu pagi yang cerah, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Aku mengajak ibu dan ayah untuk ikut, meskipun mereka sudah mulai merasa lelah. Kami berjalan perlahan, menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar kami. Di sepanjang jalan, kami bertemu dengan beberapa tetangga yang sudah lama tak kami jumpai. Mereka semua menyapa dengan hangat, dan aku merasakan betapa eratnya ikatan antara orang-orang di desa ini. Ketika kami sampai di ladang yang dulu sering ayah dan ibu rawat bersama, ayah berhenti sejenak. Ia menatap ladang itu dengan pandangan yang jauh. "Inilah tempat di mana aku dan ibu kamu tumbuh bersama, Nak. Tempat di mana kita membangun hidup kita dari awal," kata ayah dengan suara penuh kenangan. Aku hanya bisa terdiam, mencoba menyerap semua kata-kata ayah. Aku tahu, bagi mereka, tanah ini lebih dari sekadar ladang. Ini adalah simbol dari segala usaha dan perjuangan mereka. Ini adalah tempat di mana mereka menghabiskan seluruh hidup mereka demi keluarga. Dan kini, ladang ini menjadi saksi bisu perjalanan hidup mereka. Malam itu, setelah kembali ke rumah, aku duduk di kursi yang biasa ditempati oleh ayah. Aku menatap rumah ini, rumah yang telah memberi banyak kenangan, penuh dengan tawa, perjuangan, dan cinta. Aku tahu bahwa tak lama lagi, aku harus kembali ke kota. Namun, kali ini, aku merasa berbeda. Pulang bukan hanya soal kembali ke tempat asal. Pulang adalah soal bagaimana kita menghargai waktu bersama orang yang kita cintai. Aku duduk di samping ayah pada suatu sore yang cerah, merasakan keheningan yang begitu mendalam. Rumah itu semakin sunyi tanpa suara ibu yang biasanya sibuk di dapur, atau tanpa langkah kaki ibu yang ringan di sekitar rumah. Kini, segalanya terasa lebih sepi, meskipun ada aku yang berada di sana, mendampingi mereka. Ayah tak banyak berbicara, hanya duduk di kursi goyangnya. Matanya yang sudah mulai redup menatap jauh keluar jendela. Aku tahu, ia sedang mengingat kembali setiap kenangan yang telah berlalu. "Ayah," aku memulai percakapan yang berat. "Apakah kamu pernah menyesali sesuatu dalam hidup ini?" Ayah mengalihkan pandangannya padaku, lalu tersenyum tipis. "Menyesali? Tidak ada yang perlu disesali, Nak. Setiap langkah dalam hidup ini adalah bagian dari perjalanan. Kita semua punya tujuan,
Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang penting adalah kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Aku menunduk, mencoba mencerna kata-kata ayah. Aku tahu bahwa hidup mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Ayah dan ibu telah melalui banyak hal bersama, kesulitan, kehilangan, dan perjuangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membangun hidup mereka dengan keras, dan semua itu demi kami, anak-anak mereka. Aku bisa melihat bagaimana ayah dan ibu selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain, sementara mereka sendiri selalu berada di belakang layar, tidak mengeluh, dan tidak meminta apa-apa. Namun, di balik semua itu, aku bisa merasakan ketakutan yang semakin tumbuh dalam hatiku. Aku tahu bahwa waktu yang kami miliki bersama semakin sedikit. Ayah dan ibu sudah semakin tua, dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa merasakan kebersamaan ini. Kehidupan di kota besar sudah cukup menyibukkanku, tetapi tak ada pekerjaan atau kesuksesan yang bisa menggantikan kehangatan keluarga. Saat itu, aku merasakan kegelisahan yang begitu mendalam. Apa yang telah kulakukan untuk mereka? Apa yang bisa kuberikan sebagai balasan untuk segala pengorbanan mereka? Aku selalu merasa seperti aku belum cukup memberikan yang terbaik untuk mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin terhanyut dalam kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Namun, tak lama setelah itu, ibu mulai jatuh sakit. Pada awalnya, ia hanya mengeluh tentang rasa sakit yang ringan di tubuhnya. Namun, semakin lama, kondisi ibu semakin memburuk. Aku bisa melihat bagaimana tubuhnya semakin lemah, dan senyumnya yang dulu begitu cerah kini semakin jarang terlihat. Aku merasa cemas, tetapi ibu selalu berusaha menenangkan kami. "Jangan khawatir, Nak. Ibu hanya capek saja," katanya, meskipun aku bisa melihat dari matanya bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan. Aku merasa hancur melihat ibu seperti itu, tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap kuat untuk mereka. Ayah juga mulai merasa semakin lelah. Meskipun ia tak pernah mengeluh, aku bisa merasakan bagaimana tubuhnya yang dulu tegap kini semakin rapuh. Ia semakin sering duduk di kursi goyangnya, tak banyak bergerak. Aku tahu, waktu yang kami punya sangat terbatas, dan aku ingin membuat setiap detiknya berarti. Suatu malam, ketika ibu tidur di kamar, aku duduk di ruang tamu bersama ayah. Kami hanya duduk berdua dalam keheningan, dan hanya suara gemericik air dari tangki air yang terdengar. Di luar, hujan mulai turun dengan pelan, menambah suasana yang semakin muram. "Ayah," aku memulai percakapan dengan suara terbata. "Aku minta maaf, aku tidak sering ada untuk kalian." Ayah menoleh padaku, lalu tersenyum. "Nak, hidup ini bukan tentang seberapa sering kita bertemu, tapi tentang seberapa banyak cinta yang kita berikan pada satu sama lain. Kamu sudah memberikan yang terbaik dengan apa yang kamu punya. Tidak ada yang perlu kamu sesali." Aku menunduk, merasakan berat di dadaku. Aku ingin sekali meluangkan lebih banyak waktu bersama mereka. Aku ingin berada di sisi mereka saat mereka membutuhkan aku. Namun pekerjaan dan kesibukan kota seringkali membuatku terasing dari mereka. Kini, aku merasa semakin sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesuksesan materi atau pencapaian yang tak terhitung, tetapi tentang keluarga yang selalu ada, cinta yang tak terukur, dan waktu yang kita habiskan bersama mereka. Pagi itu, aku membawa ibu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ketika dokter datang dengan wajah serius, aku bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Ibu didiagnosis dengan penyakit yang cukup serius. Semua terdiam, dan hatiku rasanya hampir berhenti berdetak mendengar kabar itu. Aku tidak bisa membayangkan kehilangan ibu. Tidak sekarang, tidak setelah semua waktu yang telah kami habiskan bersama. Ketika aku kembali ke rumah, ayah sudah duduk di kursi goyangnya seperti biasa. Aku duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan erat. "Ayah," kataku, "ibu sakit. Dokter bilang. Ayah hanya mengangguk pelan, dan aku bisa melihat air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun aku tahu bahwa dia juga merasa takut, seperti aku. Kami berdua hanya diam, saling menggenggam tangan, mencoba untuk saling menguatkan.
Hari-hari setelah itu berlalu dengan lambat. Ibu menjalani perawatan, namun kondisinya semakin memburuk. Aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Waktu yang tak bisa kembali, dan aku harus berusaha memberi yang terbaik untuk mereka, meski seberapa kecil yang bisa kuberikan. Suatu malam, ketika ibu sedang tidur dan ayah duduk di samping ranjangnya, aku duduk di luar kamar mereka, menatap langit malam yang penuh bintang. Ada rasa hampa di hatiku, rasa takut akan kehilangan yang tak terhindarkan. Namun, di dalam hatiku, aku juga merasa bahwa aku telah melakukan yang terbaik untuk mereka, memberikan cinta dan perhatian yang mereka butuhkan. Di saat itulah aku menyadari satu hal yang sangat penting. Pulang bukan hanya tentang kembali ke tempat yang kita tinggalkan, tetapi tentang mengisi hati kita dengan cinta yang tidak terbatas. Aku mungkin tidak bisa menghentikan waktu, tetapi aku bisa membuat setiap momen yang tersisa menjadi kenangan yang akan abadi.